Tapi aku kritis banget loh. Pas misalnya seminggu full boleh jadi ngotor terus kritis. Dan murah ya ibu, yang itu gue. Loh, terus Ya ora, makanya bersyukur mas, bersyukur. terus Pokoknya orang mata ini rego mas Heri. Dimurahkan. apa nyari Jadi untuk awal ide pembuatan animatronik dinosaurus ini sebenarnya cukup tidak pernah saya pikirkan bahwa bisa sampai saya membuat ini untuk dipasarkan di Indonesia waktu itu. Jadi awal ceritanya bahwa saya suatu hari dengan keluarga saya di tahun 2017 akhir itu datang ke mall, di mall, salah satu mall di Jogja waktu itu. Kita satu keluarga datang dan kebetulan di dalam mall tersebut ada animatornya juga, Mbak. Saat saya pengen megang, ternyata di situ ada tulisan bahwa tidak boleh dipegang. Nah, mungkin dari situlah saya mempunyai ide untuk membuat sendiri awalnya. Sepulang dari mall tersebut, saya belum cerita sama orang tua saya kalau saya pengen membuat itu. Singkat cerita, beberapa waktu berjalan, saya cerita dengan ayah saya bahwa saya pengen membuat animatronik dinosaurus dalam bentuk yang berbeda. Loh, waktu itu saya kaget. Kenapa kok bisa kepikiran seperti itu? Mungkin saya cerita bahwa kemarin kita pernah ke mall, kemarin kita jalan-jalan, kita pengen membuat dari situlah saya cerita banyak hal dengan saya sharing, dan sebenarnya orang tua saya sangat-sangat mendukung untuk hal-hal yang sifatnya positif. Cuman kebetulan pada waktu itu kondisi finansial keluarga saya belum memungkinkan untuk saya membuat robot rickshaw itu. Terus sempat diskusi, sempat beberapa waktu saya nyari tambahan biaya untuk membuat animatronik ini sampai ayah saya ini pinjam uang kepada teman-temannya untuk berusaha mendukung apa yang saya pengen gitu. Sebenarnya cukup dramatis ya pada waktu itu, tapi alhamdulillah sekian lama kita mengumpulkan biaya yang waktu itu lumayan besar untuk keluarga saya. Kita dapat modal, terus saya mencoba bikin sampai beberapa waktu saya riset karena kan ini jujur pertama kali saya membuat seperti itu, Mbak ya. Jadi ada errornya, ada yang salah, saya beli alat baru lagi sampai ketemu yang benar-benar pas gitu. Waktu itu saya membuat model rickshaw robot yang menarik manusia, jadi kayak sejenis delman tapi yang narik itu dinosaurus seperti itu. Waktu itu tanggapan dari teman-teman di keluarga, masyarakat sekitar, tetangga-tetangga saya pun sangat-sangat positif dan mendukung apa yang saya kerjakan pada waktu itu. Alhasil sampai ke titik bahwa ada beberapa stasiun TV yang mengundang saya untuk sharing mengenai cerita ini. Nah, dari situ mulai ada beberapa pesanan order yang sebenarnya saya pun kaget. Ternyata seperti itu laku gitu, kalau untuk laku dan ada yang mau membeli gitu. Saya sebenarnya dari awal nggak ada niat untuk komersil pada dinosaurus animatronik ini, cuman karena ada beberapa tawaran pesanan, saya mencoba untuk ambil satu dulu untuk coba-coba, karena pada waktu itu saya memang belum pernah terjun ke dunia yang jual beli, apalagi dalam bentuk nominal yang cukup besar buat saya ya. Akhirnya saya beranikan diri, bismillahirrahmanirrahim, saya membuat pesanan untuk owner saya yang pertama gitu. Dan waktu itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, bergulir sampai saat ini gitu.
berjalan sampai saat ini. Jadi memang pada awalnya saya emang nggak ada niat untuk berjualan ataupun bisnis animatronik ini, karena ada kesempatan di situ saya beranikan diri untuk mengambil kesempatan ini, seperti itu Mbak. Jadi animatronik ini adalah singkatan dari animasi elektronik, yang bahasa gampangnya itu patung yang bergerak, yang di dalamnya terdapat mekanisme gerak yang berbasis pada dinamo atau motor. Biasanya yang dibuat itu dalam bentuk atau model karakter makhluk hidup seperti hewan, bisa tokoh-tokoh pahlawan, bisa manusia, yang biasanya dibuat bertujuan untuk membuat real dalam hasil karya seniman atau untuk mungkin dalam properti film. Jadi untuk proses pembuatan pada dinosaurus animatronik ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu pembuatan rangka dulu, rangka skeleton besi utamanya yang tentu saja menggunakan bahan besi, yaitu besi holo, plat, siku, nako dan sebagainya. Kita buat rangka dulu skeletonnya. Setelah itu kita buat mekanisme geraknya dulu. Setelah rangka selesai, kita tambahkan mekanisme gerak, lalu kita testing beberapa hari sampai benar-benar fix semuanya. Lalu masuk ke tahap kedua, pembuatan part-part bagian tubuhnya dari dinosaurus ini, yang meliputi kaki, terus tangan, terus kepala, ekor, terus kulit. Apa ada juga, Pak? Akeh deh. Ayo sing ngono, Pak. Dulu memang karena ada keterbatasan biaya, jadi pada masa saya membuat yang pertama kali itu menggunakan beberapa komponen barang bekas, karena menurut saya selagi masih oke, kenapa harus beli baru? Karena kita sekarang sudah mulai untuk dipasarkan ke customer, kita semuanya memang menggunakan barang yang baru semua. Setelah pembuatan rangka, kita masuk ke pembuatan part-part body dinosaurus tersebut, kita buat, lalu setelah selesai kita masukkan ke dalam rangka dan mekanisme geraknya. Kita masukkan semuanya, masuklah ke tahap ketiga, yaitu tahap pembungkusan bodi dari badan dari dinosaurus ini. Kita bungkus menggunakan bahan dasar busa dan evaspon. Kita bungkus menggunakan busa sampai berbentuk seperti dinosaurus yang sesuai karakter yang dipesan. Kebetulan kita sampai sekarang masih menggunakan tangan langsung ya, jadi kita nggak pakai cetakan. Teman-teman yang di workshop kita sudah insya Allah sudah bisa semuanya, jadi langsung menggunakan pisau yang kami buat sendiri, kami sesuaikan dengan kebutuhan kami. Kita buat menggunakan pisau, kita bentuk badan-badannya, kita sesuaikan dengan anatomi yang sesuai karakter dari dinosaurus tersebut. Lalu masuklah ke tahap keempat, yaitu tahap pembentukan tekstur sekaligus finishing. Jadi setelah badan ini sudah dibuat,
sudah berbentuk seperti dinosaurus, tapi dalam bentuk masih polos busanya. Jadi belum di tekstur atau dibuat kulit seperti dinosaurus, belum. Itu masih polos. Lalu kita masuk tahap 4, ini adalah pembuatan tekstur dinosaurus, kulit dinosaurus. Kita buat tekstur di situ menggunakan alat dari kami khusus. Kami buat teksturnya sampai selesai, lalu kita tutup dengan cairan yang tahan untuk outdoor. Jadi kita ada ramuan untuk dilapisi di kulitnya agar lebih tahan panas, lebih tahan api, dan lebih tahan di cuaca dingin ataupun panas, seperti itu. Sedikit bantingnya. Seperti itu. Dan lagi. Aku harus ngerasake sini. Sing ngerasake kijangnya banting. Kijangnya sing Ya gue harusnya. Setelah itu proses finishing dasar warna dulu, warna dasar. Kita warna dasar, lalu masuk ke warna coloring. Kita ke painting, teman-teman langsung menggunakan kuas, kita pakai semprot, kita kuas manual. Lalu setelah selesai kita testing lagi sampai minimal 3 hari. Kita testing dulu di bengkel sampai benar-benar fix. Apa Melayu sing Inggris apa iso? Dung. Dia Melayu, iso ora nek Melayu ya. Pak. Setelah fix baru kita proses coating namanya. Kita coating biar hasil catnya ini lebih awet, seperti itu. Kita coating, lalu selesailah proses pembuatan dinosaurus dan siap untuk dikirimkan. Jangan gini. Oh, ini jalan namanya. Ada bunyi nih. Tira goblok tira.
Tunante. Nah, kita udah tengah ini, Mas. Ono. Orang sama tirek kok. Kok tirek mau ini? Ono. Ini ono. Bone. Saka tengah. Tekan nggon pundak gitu. Limang jengkal. Ah, lemah jengkal soalnya tak jengkal. Ini. Mau nanti. Ora. Spesial sarap. Sarap. Nah, kuliah ini pedot iki kabel. Ya, ngene iki. Apa? Oh ya, lemnya itu ya. Ya. Gak ada apa-apa, Her? Gak ada apa-apa? Oh iya. Lam, gak ada apa-apa, Lam? Oh iya. Kamu marahi malah yang marah ke kamu ya. Apa yang kamu yang lain? Membuat animatronik dinosaurus ini di samping sebagai nilai ekonomi yang mungkin ada nilai edukasi juga untuk para pengunjung atau anak-anak yang melihat animatronik dinosaurus ini, bahwa ternyata nggak hanya di film aja, bahkan di dunia nyata itu ada, walaupun hanya sebagai replika ya, tapi kan mungkin mudah-mudahan cukup mewakili rasa penasaran anak-anak yang selama ini hanya melihat dalam bentuk film ataupun buku ataupun komik ataupun hanya sekedar gambar. Nah, kita di sini juga berusaha mewujudkan imajinasi anak-anak yang pengen melihat secara langsung bagaimana sih dinosaurus ini bersuara, bagaimana sih dinosaurus ini bergerak, bagaimana sih dinosaurus ini ekspresinya bagaimana ataupun tingginya seperti apa, dan bagaimana berdekatan dengan dinosaurus walaupun secara replika ya, secara langsung bagaimana. Nah, di situ saya sendiri cukup seneng ya, dalam artian bisa ikut sedikit membantu anak-anak mewujudkan imajinasi mereka. Jadi di sini nggak hanya dari sisi ekonomi, tapi saya juga ada sisi edukasi untuk teman-teman dan anak-anak yang pengen melihat dinosaurus secara real dan nyata walaupun dalam bentuk animatronik seperti itu. Kebetulan sampai saat ini pemasaran dan pasar dari dinosaurus ini cukup besar ya. Kebetulan saya memang belum ada website ataupun tim marketing secara profesional, belum ada. Di sini kami hanya berdasarkan dari, kalau orang Jawa bilang itu getuk tular ya. Jadi dari wahana A ke wahana B nanti nyambung ke wahana C dan seterusnya. Jadi karena pengalaman wahana A, nanti wahana A memberitahukan bahwa kita pesannya di sini loh gitu. Ataupun ada beberapa owner yang main ke salah satu wahana dan tertarik untuk membeli, untuk memesan dinosaurus tersebut. Jadi dia menanyakan ke pihak informasi dari wahana yang sudah terpasang dinosaurus. Jadi memang sampai saat ini alhamdulillah kita masih mengandalkan beberapa channel ya, link teman-teman aja sih yang mungkin mereka punya owner, lalu
mereka tawarkan ke kita nanti kasih fee beberapa persen untuk orang tersebut. Jadi masih menggunakan freelance marketing namanya mungkin ya. Jadi masih seperti itu sih. Jadi sampai saat ini memang belum ada tim marketing yang spesifik banget untuk mengurusi mencari pemasaran, belum ada. Kita masih mengandalkan networking aja dari link-link teman-teman yang sudah kami pernah pasang unit di situ. Seperti itu sih. Oke, jadi memang saya dari kecil lahir di keluarga yang sederhana. Di situ mungkin sudah sangat-sangat terbiasa jika ada beberapa kekurangan di ekonomi dan finansial. Dan mungkin pikiran saya bahwa kalau saya sudah usaha ini, mungkin saya harusnya mempersiapkan tabungan untuk ke depan, karena yang namanya berjualan itu kan kalau orang Jawa bilang nyampar nyandung ya. Jadi nggak ada yang tahu kapan kita rame, kadang kita sepi, kadang kita nggak ada masukan atau orderan. Nah di situ mungkin saya kurang persiapan sampai di saat awal-awal pandemi corona ini saya benar-benar down, nggak ada pemasukan sama sekali, sedangkan karyawan saya itu belum lunas pembayaran untuk gajinya pada bulan itu, dan saya harus minjem kanan kiri dengan ibu saya, dengan orang tua saya, dan ya sempat hampir bisa dibilang guling kasur lah. Sampai saat itu saya benar-benar harus usaha. Pada bulan Agustus baru ada orderan masuk, dan saat itu pun belum besar nilainya. Dan untuk orderan masuk itu pun saya memanfaatkan untuk membayar utang-utang saya yang pada kondisi COVID yang kemarin gitu. Jadi cukup banyak sekali likunya sih. Lalu sampai akhirnya saya membuat terobosan bagaimana ini bisa naik lagi trafiknya. Lalu saya punya ide untuk membuat kostum dinosaurus yang pada waktu itu kebetulan saya tawarkan di Magetan, di salah satu wahana di Magetan, Jawa Timur. Ternyata mereka tertarik dan ingin membeli kostum tersebut. Lalu dari situlah timbul beberapa orderan pesanan untuk membuat kostum, dan alhamdulillah pada awal tahun ini ada berita baik bahwa kostum yang kami buat waktu itu ternyata viral. Bisa di sini. Di beberapa channel-channel berita, dan waktu itu langsunglah traffic pada usaha kami mulai naik karena viralnya video yang kostum turun dari truk itu. Seperti itu sih Mbak. Jadi kita sempat down di awal tahun 2020 sampai pada akhir tahun 2020 kita mulai merangkak naik lagi pelan-pelan, karena mungkin atas izin Allah SWT, dan saya yakin dari dukungan keluarga dan teman-teman semuanya, dan ada kesempatan untuk membuat terobosan baru, dan ada owner yang ingin membeli kostum tersebut. Jadi makanya kita sampai sekarang belum merangkak naik lagi. Seperti itu sih. Sampai saat ini saya tidak percaya yang namanya bakat ataupun kemampuan, karena bakat dan kemampuan itu bisa dilatih dan bisa diasah atas dasar kemauan dan niat. Jadi saya memang nggak ada basic seni ataupun basic mungkin arsitek saya nggak ada sama sekali. Saya sekolah lulusan SMK yang jurusannya nggak nyambung sama yang saya kerjakan sekarang, tapi karena saya ada kemauan dan niat, mungkin
bisa pelan-pelan. Jadi teman-teman semuanya yang masih merasa saya pengen usaha tapi saya nggak ada modal atau saya nggak ada basic di situ. Sebenarnya yang terpenting untuk usaha itu bukan modal, tapi harus ada rancangan konsep usaha mau seperti apa, terus niat yang kuat, kesabaran, keikhlasan itu harus ada. Jadi menurut saya buat teman-teman semuanya yang sekarang baru merintis usaha atau sekarang yang baru pengen usaha apa, yakin dulu sama diri sendiri bahwa semuanya ini, semua orang-orang yang sudah pernah berhasil itu bermula dari nol, bermula dari sama seperti kita semuanya. Jadi kalau mereka bisa, harusnya kita juga bisa. Buat teman-teman semuanya, tetap harus optimis. Yang pertama harus optimis, yang kedua harus niat, yang ketiga harus ikhlas atau sabar.